Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Jami' rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita, masih dalam kaitan pembahasan qudrah dan iradah dalam hal ta'alluqnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adalah bagi kudrah itu dua ta'alluq jua. Pertama ta'alluq suluhiyah qadim, artinya bahwasanya ia pada azali itu zat bagi mengadakan dan mengadamkan. Kedua tanjizi hadis, yaitu mengeluarkan mungkinat daripada kadar tertentu, seperti menghidupkan dan mematikan dan menjadikan dan memberi rezeki dan lainnya. Maka makna iradah itu telah terdahulu sebutnya sifatun yata'atta biha takhsisul mumkinati bi ba'dhi ma yajuzu 'alaiha. Satu sifat yang mendatangkan dengannya takhsis, yaitu menentukan berbagai mumkinat dengan sebahagian mumkinat yang harus di atasnya mungkin. Dan arti taksis itu merajihkan setengah yang harus atasnya daripada yang lainnya, seperti ilmu umpamanya. Maka dirajihkan daripada jahil, maka keduanya itu harus. Maka ditentukan ilmu, maka tiada harus jahil daripadanya. Itu taksis daripada iradah. Qudrah, sifat yang berada pada zatnya Allah. Dengan sifat tersebut Allah menjadikan segala makhluk. Iradah, sifat yang berdiri pada zatnya Allah. Dengan sifat tersebut Allah menentukan salah satu dari dua mungkinat kepada makhluk. Contoh, salah satu dari dua mungkinat. Makhluk boleh alim, boleh bodoh. Boleh cerdas, boleh bodoh. Maka yang tetapkan si makhluk itu cerdas Allah. Ketika Allah menetapkan makhluk itu cerdas, berarti tidak ada pada makhluk itu bodoh. Ketika Allah menetapkan dengan iradahnya makhluk itu bodoh, berarti tidak ada pada makhluk itu cerdas. Oleh karenanya ta'alluq qudrah dan ta'alluq iradah dinamakan dengan ta'alluq ta'sir. Apa itu ta'alluq ta'sir?
hubungan kudrah dan iradah dengan makhluk adalah menjadikan, menghasilkan. Itu arti taksir. Apa yang dihasilkan oleh iradah? Menetapkan sesuatu dari tiada menjadi ada. Dasarnya makhluk itu boleh bodoh. Kedua-duanya itu boleh bagi makhluk. Boleh panjang, boleh pendek. Maka yang tetapkan salah satu, yang dasarnya kedua-duanya itu tidak ada pada makhluk. Siapa yang tetapkan? Itulah Allah dengan sifat iradahnya. Maka hasil yang diwujudkan oleh iradah itulah hasil daripada penetapan. Awai hana sapa api. Lalu ditetapkan oleh iradah. Karena hasil, terhasil menetapkan. Lalu hasil daripada kudrah, terhasil daripada kudrah, mewujudkan, mengadakan. Yang dasar carengnya golomna, lalu kagepuna. Yang dasar panjangnya hana, lalu kagepuna. Dari hana kepada na. Gepunan dengan ta'luk taksir. Taksir hasil jita, hasil daripada iradah penetapan. Hasil daripada kudrah mengadakan. Kemudian kudrah pula terbagi kepada dua ta'aluk. Yang pertama dinamakan ta'aluk suluhi qadim. Yang kedua dinamakan ta'aluk tanjizi hadis. Apa itu suluhi? Arti suluhi patut. Apa itu qadim? Tidak ada permulaan. Maka kudrah Allah patut bagi Allah dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya menjadikan sesuatu yang belum ada menjadi ada, patut pula tidak menjadikan. Patut bagi Allah dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya mengadakan makhluk sehingga ada atau tidak mengadakan sehingga selama-lamanya tiada. Yang patut kepatutan tersebut pajan mulaina ba Allah hana mejan karena dianya itu kidam. Jadi kepatutan itu kidam. Arti kidam tidak pernah didahului oleh tiada. Yang nyogopenan dengan suluhi qadim. Hal kepatutan dalam menjadikan atau tidak menjadikan itu qadim bagi Allah. Gepenan dengan suluhi qadim. Kepatutan bagi Allah. Baik menjadikan atau tidak, kepatutan itu qadim bagi Allah. Yang kedua, ta'aluk tanjizi hadis. Arti daripada tanjizi telah terjadi. Telah wujud di alam nyata. Itu tanjizi. Arti daripada hadis, kejadiannya kemudian. Pon hana kedudawa baruna. Tanjizi hadis. Telah wujud di alam nyata dalam keadaan kemudian. Bahkan kemudian, hai karena gepena li Allah kemudian, makanya kemudian barona pun hana. Maka ta'aluk tanjizi qadim yang menjadikan makhluk kemudian barulah ada, padahal awal-awal makhluk ini tiada. Siapa yang menjadikannya? Allah dengan sifat kudrahnya. Maka hubungan kudrah Allah dengan menjadikan makhluk dalam alam nyata yang awalnya tiada kemudian barulah ada,
itu dinamakan dengan ta'alluq tanjizi hadis. Kadangku? Kemudian iradah memiliki 3 ta'alluq. Suluhiyah qadim, tanjizi qadim, dan tanjizi hadis. Apa hubungan iradah dengan makhluk? Menetapkan. Jadi buat iradah menetapkan. Buat menjadikan, yang buat kudrah. Putra ditetapkan oleh iradah sesuai dengan ilmu. Kalau menurut ilmu Allah boleh ada, maka ditetapkan kepada ada. Kalau menurut ilmu Allah tidak boleh ada, maka ditetapkan kepada tiada. Jadi yang ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya itu sesuai dengan ilmunya. Maka penetapan kepada salah suatu daripada mungkinat. Jut panjang yang keadaan mungkinat. Jut jarang, jut bangai. Maka yang menetapkan mungkin itu jarang atau si mungkin itu bangai, sawa tetapkan Allah dengan iradahnya. Yang menetapkan si mungkin yaitu si makhluk itu panjang atau si makhluk itu pendek, sawa yang tetapkannya Allah dengan iradahnya. Maka hak penetapan tersebut bagi Allah suluhi. Patut bagi Allah yang demikian. Artinya patut ditetapkan panjang, patut pula ditetapkan pendek. Patut ditetapkan jarang, patut pula ditetapkan bangai. Patut ditetapkan kena, patut pula ditetapkan kehana. Artinya kepatutan itu qadim dari awaikan kana ba Allah. Maksudnya ketika Allah menetapkan sesuatu, tidak ada satupun yang mampu mengintervensinya Allah. Nah yang mampu paksa hana. Nyawa bumunau hana. Nyawa bumede hana. Menyasi anyan bupanyang hana. Menyasi benyan beet hana. Dinamakan suluhiyah qadim. Patut bagi Allah menetapkan A, patut pula bagi Allah menetapkan B, keadaan makhluk. Kepatutan itu qadim. Artinya pajan mulai kepatutannya naba Allah hana mula. Sebagaimana Allah tidak ada permulaan, sifatnya juga demikian, maka itu pula tidak ada permulaan. Artinya kepatutan itu hak bagi Allah, tidak pernah didahului oleh tiada. Yang kedua, ta'alluq tanjizi qadim. Tanjizi telah terjadi, telah wujud. Qadim tapi masih pada masa azali, golom lahir ke dunia. Tiban surah ta'alluq tanjizi artinya Allah telah menetapkan salah satu dari 2 mungkinat kepada makhluk. Telah. Tapi belum wujud di alam nyata. Dasarnya makhluk boleh panjang, boleh pendek. Telah ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya. Sesuai dengan ilmunya, si makhluk itu panjang. Kali ditetapkan. Qadim ketetapan itu pada azalinya Allah awaikan karena penetapannya. Tiban makna awaikan. Sigalamna makhluk kena udunya penetapan yang demikian kali terjadi. Pura ketetapkan oleh Allah ke anak katanya yang akan lahir. Karena je nak galam akan lahir. Kucuca katanya yang memak ipi galamna. Kucuca katanya meriah ipi galam lahir. Nyan ketetapan terhadap cuca katanya nyan kali ketetapkan oleh Allah kali pajan lahir. Puwa tabuhnan, puinang puagam,
Pucareng pu bangai. Nya kali ketetapkan oleh Allah mandung. Penetapan tersebut yang telah terjadi. Itu dinamakan dengan penetapan tanjidhi qadim. Kemudian tanjidhi hadis. Apa itu tanjidhi hadis? Telah terjadi dan telah wujud di alam nyata. Yang lagi yang ditetapkan bak tanjidhi qadim, lagi nyanku terjadi di alam nyata. Gepenan dengan ta'alluq iradah tanjidhi hadis. Nama paham dulu? Mufhum. Lalu getanya hubungkan dengan qada dan qadar. Arat sagota hubungan. Petra qada taulang balik. Qada itu adalah ketetapan Allah yang azali yang terkait dengan segala makhluk. Itu qada. Apa itu qadar? Qadar itu adalah merealisasi apa yang telah ditetapkan dengan qadanya. Hasil wujud dalam alam nyata dari ketetapan qada, itulah yang dinamakan dengan qadar. Maka qada sering pula disebut dengan takdir. Apa hubungan qada dengan iradah Allah? Apa hubungan qada dengan kudrah Allah? Nyawa yang perletakkan. Jadi, ketika Allah menetapkan sesuatu terhadap makhluk, misalnya ditetapkan makhluk itu cerdas. Kalau gepeh palai misalnya. Kalau gepeh palai oleh Allah, kan jelas ketetapan si makhluk itu cerdas. Nah, kejadian penetapannya itu dinamakan dengan ta'alluq iradah tanjidhi qadim. Sedangkan hasil daripada penetapannya itulah yang dinamakan dengan qada. Kamu ho? Nyoki hina hubungan antara iradah dengan qada. Putra qada. Qada tersebut yang telah Allah tetapkan terhadap makhluk. Mensawa tetapkan yang telahnya, yang tetapkan adalah iradah. Maka iradah pelaku dalam menetapkan, sedangkan hasil daripada ketetapan itu diistilahkan dengan qada. Kamu tahu? Lalu qadar. Qadar itu hasil kejadian di dunia. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam qadanya dengan ketetapan iradahnya, itulah yang terjadi di alam nyata. Karena Allah telah menetapkan dengan iradahnya, si A itu alim, hasil daripada ketetapan palai Allah si A alim, gepenan dengan qada, wujud di alam nyata kena udonya lahir si A bit-bit malim, nyo yang gekun dengan qadar. Pua qadar, kejadian lahir di alam nyata si A tersebut sesuai lagi penetapan di dalam qada. Sawatema yang wujudkan qadar terhadap si A tersebut sesuai lagi penetapan adalah kudrahnya Allah. Yang dinamakan dengan hubungan kudrah dalam menjadikan ke alam nyata gepenan dengan kudrah ta'alluq tanjidhi hadis. Kamu tahu dulu? Ya, atau kamu tahu kamangan? Yang penting bumuho ini. Jadi putra qada. Qada hasil daripada penetapan iradah. Kalau diistilah dengan iradah, iradah itu sudah hubungan dengan tanjidhi qadim. Hasil tanjidhi qadim inilah qada.
Sedangkan qadar adalah hasil ta'aluk kudrah dan jadi hadis. Menyebab kudrah geken ta'aluk dan jadi hadis, menyebab istilah qadha gepenan dengan qadar. Jadi lain tinjauan. Menyebab surah ta'aluk iradah gepenan tan jadi qadim, menyebab surah lawan daripada qadar gepenan dengan qadha. Artinya lain tinjau. Getinjau rat sagawa. Iradah yang tetapkan. Rat sagau iradah yang tetapkan. Kala ditetapkan le iradah. Kala. Maka perkara yang kala ditetapkan le iradah. Geken dengan tanjidhi qadim. Tinjauan. Rat sagau hasil daripada penetapan iradah. Gepenan dengan qadha. Gekala nerat sagau kejadian ilapangan sesuai dengan qadha gepenan dengan qadar. Getinjau warat sagau yang penghasil lagi yang kah getetapkan nyan adalah buat kudrah gepenan dengan kudrah ta'aluk dan jadi hadis. Jadi lain tinjauan, lain nama. Pada hakikatnya ilmu, iradah, kudrah saling berhubungan dengan qadha dan qadar. Karena tidak mungkin ada ketetapan sesuatu terhadap makhluk, apakah ketetapan bodoh atau cerdas, panjang atau pendek, tanpa Allah tetapkan terlebih dahulu dengan iradahnya. Dan tidak akan wujud di alam nyata qadar apabila Allah tidak mewujudkan dengan kudrahnya. Kamu tahu? Maka qadha, qadar semata-mata dari Allah. Allah yang tetapkan sesuatu, Allah pula yang mewujudkan sesuatu kepada makhluk. Allah yang tetapkan si anyan panjang, Allah pula yang jadikan si anyan bit-bit panjang. Allah yang tetapkan dengan iradah si anyan cerdas, Allah pula yang menjadikan si a itu benar-benar cerdas. Allah yang menetapkan si a itu taat, Allah pula yang menjadikan dengan kudrahnya benar dalam kejadian nyata si a itu taat. Allah yang tetapkan si A itu maksiat. Allah pula yang wujudkan dengan kudrahnya di dalam alam nyata. Si A itu ahli maksiat. Artinya. Bandum makhluk tidak dapat keluar daripada apa yang telah ditetapkan Allah. Kurang mufhum tengku. Kurang mufhum lagi contoh. Han tegrak jarawa getanya walau tak usaha tegrak. Menyetekedi Allah han gepegrak. Han tepet mata walau tak usaha tapet. Menya Allah hana gepepet. Han teblut mata walau tak kerahkan kekuatan tablut. Walau menya Allah hana gepeblut. Maka mufhum ji puatra. Hasil buat bak tubuh getanya manusia. Yang dari hana sehingga kana buat tersebut. Tegrak jarawa, tegrak gaki, tehah babah, tehah mata. Yang pernah buatnya dari hana sawa buat Allah. Sawa yang pegrak jarawa katanya Allah. Sawa yang buka mata katanya Allah. Sawa yang pegrak gaki katanya Allah. Maka segala buat yang nabak tubuh katanya. Yang punya buatnya dari hana. Nyan adalah kudrah Allah. Nyokenya maksud. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan ia akan gata. Allah pula yang menjadikan ia akan ma yang gata lakukan. Tanya Allah yang pejut, buat yang terjadi bak getanyo juga Allah pejut. Pakiban makna Allah pejut, hanya kudrah Allah, sendirinya Allah.
yang menjadikan, yang mewujudkan, yang mengadakan semua perbuatan itu dari tidak ada sehingga menjadi ada. Man kudrah getanyo pat iduk dengku. Iradah getanyo pat tapudang dengku. Iradah dan kudrah manusia hanya sebatas pengiring. Artinya iradah dan kudrah hud getanyo. Keinginan getanyo. Kekuatan getanyo. Kemampuan getanyo. Hanya berbarengan, hanya beriringan dengan terjadi buat bak tubuh getanyo. Artinya kon kudrah getanyo yang penghasil buat bak diri getanyo yang buatnya hana tapi jinawa kana. Kon kudrah getanyo. Kudrah getanyo hanya berbarengan dengan buat dan kudrah getanyo kon tukang penghasil buat. Kamu tahu? Begitu pula iradah getanyo kon tukang tetapkan terjadi buat, tapi iradah getanyo hanya sebatas berbarengan dengan buat. Namu pom? Namu pom? Yang namu pom tak? Mandung kampung berarti. Kampung. Asai sengak mandung kampung berarti. Maka. Karena hana buat getanya. Yang na cuma buat Allah. Timbul pertanyaan. Pakon cit gepenan tanya apa buat? Menyemandum buat Allah. Yang God nyan buat Allah. Yang bro nyan buat dari Allah. Pakan cit gepenan ahwate terjadi. Mesedekah tanya geken mesedekah. Ahwate cuma-cuma getanya manusia geken cuma-cuma. Padahal nyan kan Allah yang pula hebut mesedekah bagi. Padahal awal jet nama sedekah jet hana. Allah yang tetapkan bauronyo, tanggainya, dumno dalam kota amannya ji imu sedekah. Allah yang pegrak jarau ji menyahana ge pegrak hana ge pemat peng sungguh peng han temat jarau han tegrak mu kota aman hana cepat. Mampakan cit gepenan ji imu sedekah. Begitu pula ketika mencuri. Kenapa dibangsakan pencurian itu kepada makhluk? Ditinjau dari segi yang menghasilkan buat dari hana kena nyan buat Allah. Laulang. Tatinjau rat sagau dari hana buat sehingga kagepena kan mau buat pi urung dari hana kagepena. Urang dari hana kagepena. Buat ba urang nyan pula. Dari berakon hana jinawa kana. Pakai banta pegah dari berakon hana. Hai bupanena berakon iji berakon galam nai. Pajan barona buat nyan baji. Hai kan bak wateji kana. Buat nyan hana baji hawai. Kedudau barona. Yang pulahe buat nyan na baji. Nyan tawa pulahe na. Allah dengan kudrahnya. Kan buat drawa manusia. Karena manusia han mampu ipelahe buat. Mudrawai hai mampu ipelahe ke drawa. Drawai jet ipelahe ke drawa. Han jet. Menyadrawa han mampu ipelahe ke drawa. Maka buat bak drawa han jet ipelahe ke drawa. Man ke bangsa ke buat getanya. Yang pertama. Dikarenakan terjadi buat bak badan getanya. Nyata kan? Pakan gepenan tanya yang bersedekah. Karena jarawa getanya yang matpeng. Karena pengnya lamkeh getanya ke lamkeh Tuhan. Karena pengnya hasil usaha getanya. Walaupun Nabi oleh Allah. Jarawa getanya yang culok pengnya lang kota aman. Maka jika tanya yang bersedekah. Begitu pula mencuri jarawa getanyo yang cowok atagop. Erat sagau. Getinjau. Perbuatan pelaku diri getanyo. Maka gepenan nyan buat getanyo.
Pakiban makna perbuatan pelaku, lahir diri buat ba anggota tubuh katanya. Maka gebangsa buat nyan buat geta nyan yang pertama. Karena ketika Allah nepu buat sesuatu, hana lengket diri buat nyan ngendat Allah. Makanya hana gepenan buat nyan buat Allah. Yang lengket buat nyan ngen tubuh katanya manusia. Maka dia geken buat nyan buat katanya. Yang kedua, geanggap buat nyan buat katanya warat tinjau akibat buat. Wa manfaat dari diri buat dan wa mudarat dari diri buat. Menyanyan buat bersedekah. Wa manfaat sedekah pukul Allah pukul katanya. Kegetanya yang bak tempat lahir buat. Makanya ge hukum nyan buat katanya. Bak cuba-cuba. Wa mudarat cuba-cuba. Pukul Allah pukul bak orang yang lahir buat. Wa mudarat bak orang yang lahir buat kon ke Allah. Makanya buatnya geken buat katanya. Kamu tahu? Etno putrana pertanyaan yang hanampung. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menciptakan manusia dengan iradahnya, baik dia muslim maupun kafir. Kon dengan iradah, dengan kudrahnya. Dengan kudrahnya, baik dia muslim maupun kafir. Baik dia maksiat maupun syirik. Kemudian itu ternyata tidak ada yang bisa kita protes karena itu kenyataan di dunia. Kemudian di akhirat, di hari pembalasan, si maksiat melalui malaikat menyeret dia ke dalam neraka. Kemudian si makhluk itu memprotes. Apakah bisa ada yang mengatakan, ya Allah, ini kudrahnya ya Allah menyeret kami ke dalam neraka. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wate di akhirat hana metidra wa pibuhu yang pegah nyansi gara-gara kudrah drawan ya Allah hana. Yang kalian cerita dalam Al-Quran li Allah Ta'ala. Ketika orang kafir ingin dimasukkan ke neraka, katanya oleh Allah, kenapa kalian semua masuk neraka? Semuanya menjawab, karena kami tidak melaksanakan salat, karena kami tidak taat kepadamu ya Allah. Hana yang jawab karena iradah yang tentukan kamau, kudrah drone yang pujud kamau. Hana yang behe dengku. Bahkan hana yang behe karena sebagaimana kejadian idonya tahukum sesuatu dengan lahir, begitu pula di akhirat Allah akan guhukum katanya dengan lahir. Hukum lahir nyoke yang gepenan dengan hukum syariat. Sedangkan berbicara hakikat, nyo berbicara tentang i'tiqad, keyakinan. Jadi hukum di akhirat itu hukum syariat. Sebagaimana hinoidonya menyecemucu katuk kadar koh jarau, hidih getamah koh 3 dalam neraka. Menyehino muzina kenang rajam kenang jilid, bebas hino menyehana ampun gejilid hidih. Karena yang berlaku di akhirat hukum syariat, bukan hukum akal. Sedangkan berbicara tauhid ini hukum akal. Maka kalau berpegang kepada hukum syariat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari apa yang dijanjikan di dunia, itulah yang berlaku di akhirat. Allah hana ingkar janji. Maka atas segala sesuatu semuanya dibarengi dengan proses. Bahkan dibarengi dengan proses agar menjadi ilmu bagi makhluk. Pua Allah hana mampu nabi ilmiah tanpa proses, mampu kan han mampu. Tapi begitulah kehendaknya Allah menciptakan sesuatu yang begitu teratur. Bahkan mengatur mututon cukup mantap yang laginya untuk membuktikan bahwa fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, dia nyalah sebaik-baik maha pencipta. Cukup teratur nak. Be'ilia tak pegah lain. Anak jara mentang cukup teratur.
Ngan sini anak jara mentang cukup matu. Atet mepat dua urat mepat. Han mepa urat pertama dengan urat kedua. Cukup matu. Begitu pula proses kejadian manusia cukup matu. Bulannya lagi nyo, bulannya lagi nyo, bulannya lagi nyo. Begitu pula proses perkawinan manusia. Padahal kanjat langsung laju. Geperempat nikah laju. Hana proses. Phone meturi lewat WA. Dia meturi lewat BA. Hanya kagak perempat le umpang bangau. Dia keperempat le calo umpang bangau. Hanya makan bersama umpang bangau merempak rezeki. Hanya lihatnya kapegah-pegah habang ngendara baru. Sehingga gemututu le uragam. Hinan ke berlaku ilmu cakap lagi. Cakap cuma kau. Lewat cakap cuma kau. Ka terjadi. Ini proses. Medehkan jaju pum kalian. Tengah pum tengah kedua-dua kalah isinya apa? Mampu Allah, mampu. Dalam sekejap itu mampu. Tapi kenapa Allah tidak menjadikan demikian? Kenapa semua itu ada prosesnya? Inilah sebagai ilmu bagi kita bahwa Allah tidak akan menjadikan sesuatu. Bukan tidak mampu. Tidak akan menjadikan sesuatu tanpa diawali oleh prosesnya. Maka dengan demikian, ingin mendapatkan kebaikan dunia wal akhirat, lalui proses-proses yang baik. Kalau ingin mendapatkan berbagai macam keburukan di dunia dan di akhirat, juga harus melalui proses-prosesnya. Artinya tidak ada yang instan. Untuk mendapatkan kemuliaan, kebaikan di dunia, pernah yang instan, jalan pintas. Nah, teguh. Hana. Allah memerintahkan kepada kita dengan melakukan proses. Proses inilah yang dinamakan dengan ikhtiari. Yang keenam, kita mengikhtiari. Apa makna ikhtiari? Seolah-olah watia tapu buat sesuatu 100% keinginan iradah gedanyo. Sang-sang hana sangkut paut dengan iradah Allah. Watia tapu buat sesuatu sang-sang 100% buat kekuatan gedanyo. Kan Allah yang penghasil buat. Sang-sang menan. Nyokuh gekun dengan ikhtiar. Kena watia tapu buat sesuatu. Sang-sang sidraw sagai. Oh tegah aku lagau. Ku beut mentang baloknya. Hana tingat Allah beut. Yang kenyan geken ikhtiari. Ya, jadi butuh proses. Hana istilah udip dalam dunia. Sin salabin abra katabra. Hana dengu. Hana. Ingin mendapatkan keberhasilan di dunia. Proses. Ingin mencapai keberhasilan di akhirat. Proses. Bukan Allah tidak mampu memberikan. Ingin mendapatkan anak, proses. Ingin tidak melahirkan anak, proses. Ya, maka ada yang berencana anak, ada yang keluarga berencana. Ya, ada yang berencana keluarga, ada yang keluarga berencana. Ada yang berencana anak, ada yang anak yang diberencana. Ada proses. Maka kan sampai laulang. Menyepurle engkot bermasak, be'u mendang. Menjaga pemasakan masak oleh Allah. Hai, hantar ceroh hang kebi engkau masak oleh Allah. Lagi tanya perlekan saya bercinju. Pudua sikin pudua kan saya menjaga gerawut oleh Allah yang kan juga tin. Mihana gerawut kakahana menjaga pencincu kakak cincu mihana pencincu kakak tan. Hai, Allah hang ketemu rawutkan saya tanya. Nah, jadi butuh proses. Proses inilah yang dinamakan dengan ikhtiarinya makhluk. Bila berikhtiar kepada arah yang baik, dapat imbalan. Bila berikhtiar kepada arah yang buruk, maka dapat siksaan. Ya. Oleh karenanya, sekalipun kita telah yakin bahwa segala sesuatu telah Allah tetapkan dengan qadanya, tapi jangan patah semangat berusaha dan doa. Kenapa demikian? Siapa tahu takdirnya Allah itu terikat dengan ta'liq. Apa yang dita'liq tidak ada yang tahu termasuk malaikat. Terkadang yang dita'liq oleh Allah itulah doa. Contoh, apabila dia itu berdoa pada usia sekian, maka sungguh Allah akan memberikan kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat. Ataupun yang pertama Allah jadikan dia miskin. Allah ta'liq bila dalam usia ini dia yakin berusaha dan terus berdoa, maka dia akan kaya sampai mati. Yang ta'liqnya hana saudara.
Karena hana sotepu rahasia Allah, terus berusaha, terus berdoa kepada arah yang lebih baik. Mudah-mudahan ta'liq itu berlaku. Ketika kita wujudkan ta'liq, maka Allah pasti akan memberikan kepada kita mu'alliqnya. Nyawa tak kan? Makanya, baik berdoa mendoa, baik berdoa usaha. Sotepu kadang geta'liq dengan doanya, kadang geta'liq dengan usahanya. Wujud mu'alla' alaih. Ketika wujud mu'alla' alaih, maka mu'alla' pasti Allah berikan kepada kita. Apabila Allah ta'liq dengan doa, doa itu kita wujudkan, maka mu'alla' yang dita'liqkan oleh Allah pasti Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.